Sebenarnya tuh kalau masalah breeding banyak pesaing enggak, karena rezeki kita kan sudah tertakar, enggak mungkin tertukar. Mau sampean di satu desa 5 breeding juga punya pelanggan sendiri. Bahkan kalau kita mau konsultasi, mau sharing itu malah saling membantu. Oh, si A kurang barang, saya punya, dijual sama si B. Si C, si D punya barang, bisa dijual sama si A. Yang penting kita lebih ke saling mendukung, itu aja. Kalau kita di situ kita saling menjatuhkan, ya tidak bakalan maju. Yang satu tinggi, yang satu jatuh. Yang satu jatuh menjatuhkan yang lain juga. Jadi kita harus sharing-sharing, itu perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hendrianto, pemilik usaha lobster hias air tawar yang beralamat di Desa Tosaren, Kelurahan Keradinan, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk profesi saya sebenarnya dulu jadi karyawan swasta sebelum memulai usaha lobster hias ini. Untuk awal mula saya ikut sama orang, terus tergiur untuk memulai usaha sendiri karena ya dari segi penghasilan dan omset itu lebih dibilang lebih banyak lah kalau kita usaha sendiri itu. Untuk awal mula itu saya usaha lobster hias air tawar ini tahun 2017 sampai sekarang ya, sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Alasan kenapa saya memilih lobster hias, yang dominan ke rasa suka dulu ya. Saya lebih identik suka yang hias gitu. Untuk jenis ikan juga saya suka hias, untuk jenis tumbuhan, tanaman tuh juga yang hias saya cenderung ke suka dulu ya. Untuk pertama memulai saya masih ikut sama orang, jadi saya ngambil di orang berapa ratus gitu, terus tak jual ke toko-toko. Lalu ada setiap per 100 itu kan ada bonusnya. Nah, bonusnya itu nanti saya pelihara dan terus berjalan terus kurang lebih ya 2 tahunan lah. Terus saya mulai untuk mengembangkan sendiri sambil berjualan sambil belajar gitu. Untuk lobster yang saya pelihara ini identik sama hias ya. Tapi misalkan mau nyoba konsumsi pun enak juga. Cuma kan dagingnya lebih kecil itu. Saya cuma punya satu jenis, yaitu lobster hias Clerke. Cuma saya punya 5 warna, yaitu ada putih, snow white itu, terus merah Marlboro, ada yang biru, ada oranye juga, dan marun, coklat marun itu. Kalau lobster yang saya pelihara ini ya alhamdulillah lebih cepat sih dari pertama menetas itu. Ya tetap ada proses, walaupun 1 bulan sampai 3 bulan, mungkin ada kadang yang sampai 4 bulan. Cuma kalau sudah punya banyak bahkan ya lebih enak, lebih cepat sekali itu untuk mengembangkan lobster ini. Untuk indukan itu yang bertelur kurang lebih ya 3 minggu netas nanti. Dari awal mulai bertelur itu nanti udah menetas, terus kita taruh di baskom itu aja. Untuk yang barusan menetas itu dari gendong telur kurang lebih ditaruh di baskom sekitar 10 hari. Nanti baru kita siapkan untuk tabur di kolam pembesaran. Sebenarnya ada yang konsumsi, ada yang hias. Karena mungkin saya punya basic di konsumsi, jadi saya lebih fokus di hias. Untuk sebenarnya konsumsi sama hias sih sama, cuma kalau kita punya basic, mau belajar di hias bisa, mau dikonsumsi juga bisa. Semua itu punya hasil, tergantung kita penerapan hobinya di mana. Mau dikonsumsi ya monggo, mau dihias ya enggak apa-apa. Yang penting kita tetap saling terbantu dengan adanya itu. Kendala pertama itu dulu waktu memulai itu ya sempat nampung banyak, karena kita belum tahu tempat menjualnya di mana, terus
mau buat apa itu menjadi kendala pokok sekali untuk memulai usaha. Tapi kalau misalkan kita bisa melewati kendala itu, insya Allah terus bakal kedongkrak untuk mengembangkan usaha ini untuk lebih besar lagi. Untuk pemasaran saya lingkup Jogja, Magelang, Sleman, itu di Jogja ya Imogiri, Wonosari. Terus kalau main di Facebook itu biasanya Jawa, Bali, Sumatera itu mentok di Metro. Untuk media pengiriman untuk luar kota ya itu nanti kita siapkan kotak. Kalau pakai styrofoam bisa, terus pakai kotak nanti dilapisi kardus juga bisa, kotak istilahnya kotak keranjang gitu, keranjang buah kah atau keranjang apa itu bisa. Nanti di dalamnya dikasih serabut kelapa yang sudah direndam, itu media untuk pengiriman ke luar kota. Alhamdulillah selama saya mengirim banyak yang amanah istilahnya. Walaupun saya pengiriman barang saya utamakan dulu, nanti barang sesuai estimasi yang hidup berapa, yang mati berapa, nanti setelah sampai saya minta video unboxing biasanya, baru barang yang hidup yang dibeli istilahnya, baru ditransfer gitu. Alhamdulillah per bulan ya kurang lebih 1000 sampai 2000 ekor untuk per bulannya ya. Untuk penjualan kalau luar kota ya harga standar, mau di istilahnya perbandingkan harga juga masih ya untuk kualitas harga masih standar lah. Apalagi kalau di dalam kota ini saya mainnya grosir, jadi memang permintaan pasar ya lumayan banyak gitu. Untuk harga itu per ekor, kalau per ekor ya kita bisa menyesuaikan harga yang di toko. Cuma kalau harga partai itu kan biasanya cenderung lebih murah karena dia pengambilannya lebih banyak lah, kalkulasinya itu ada yang per 50, per 100, per 200, per 500 pun kalau memang permintaan pasar ada permintaan jumlah segitu, insya Allah tetap siap. Untuk media lobster ini kalau kita mau memulai bisa siapkan untuk pertama lahan, kedua medianya bisa pakai untuk terpal bisa, plastik UV itu yang putih itu bisa, untuk media base gorong-gorong itu yang bulat atau yang kotak bisa, bahkan yang paling simpel itu pakai baskom atau ember juga bisa. Cuma setiap istilahnya setiap media itu punya resiko masing-masing, atau bisa istilahnya entah terlalu lama besar atau terlalu istilahnya terlalu yang penting terlalu lama itu untuk kebesar dari segi media-media tertentu. Untuk yang maksimal ya memang kolam besar, untuk media kolam beton dan plastik itu ya mungkin yang paling maksimal kolam beton itu, dengan istilahnya ke lebar kolam juga ngaruh itu. Untuk kolam beton dan plastik itu sama terpal, kalau untuk pembesaran 1x2 itu bisa, nanti dari Buraya tebar ke kolam 1x2, nanti setelah umur 1 bulan kita pindah lagi ke kolam minimal tuh ya 3x4, 4x6, 3x6 gitu. Itu lebih maksimal sekali untuk pembesaran. Lebih besar kolamnya lebih cepat dan jadinya itu juga lebih banyak yang terjual daripada yang afkir nanti. Untuk prospeknya bagi saya yang menjalani ya prospek sekali. Cuma kalau orang istilahnya baru sok tahu itu kan biasanya lebih banyak yang sok tahu daripada yang pengen tahu. Jadi ya untuk prospeknya ya kalau mau istilahnya pengen tahu hasilnya ya coba aja. Untuk prinsip saya lebih percaya ke Tuhan ya. Kalau kita punya mau agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, kalau kita berpedoman sama Tuhan, insya Allah apapun yang kita usahakan itu bakalan ya sesuai hasil. Walaupun banyak benturan-benturan tapi tetap, karena setiap manusia itu kan punya kesempatan yang sama. Kita mau ikut sama orang punya kesempatan, kita mau usaha sendiri juga punya kesempatan. Tergantung kita mau mengambil enggak kesempatan itu. Kalau kita mau mengambil ya insya Allah lambat laun setelah kita menikmati prosesnya ya bakalan jadi pengusaha. Kalau kita mau ngikut sama orang ya seterusnya juga kita bakalan ngikut sama orang itu. Untuk harapannya sih ya semakin banyak yang
breeding, yang melihara. Karena sebenarnya tuh kalau masalah breeding banyak pesaing enggak, karena rezeki kita kan sudah tertakar, enggak mungkin tertukar. Mau sampean di satu desa 5 breeding juga punya pelanggan sendiri. Di sini sekelurahan Kradiran itu ada 6 kalau enggak salah, dan dia juga punya pelanggan masing-masing. Bahkan kalau kita mau konsultasi, mau sharing, itu malah saling membantu. Oh, si A kurang barang, saya punya, dijual sama si B. Si C, si D punya barang, bisa dijual sama si A. Yang penting kita lebih ke konfirmasi, saling mendukung, itu aja. Kalau kita di situ kita saling menjatuhkan, ya tidak bakalan maju, bakalan kalah. Yang satu tinggi, yang satu jatuh. Yang satu jatuh menjatuhkan yang lain juga. Jadi kita harus kerja sama-sama, istilahnya sharing-sharing itu perlu, sama teman, sama breeding yang lainnya itu memang harus itu. Untuk usaha buat anak-anak muda supaya lebih semangat tuh ya kita bakalan cari, karena setiap manusia itu punya basic yang berbeda-beda. Carilah hoki yang memang di situ tertanam di diri sampean sendiri. Jangan mencari basic yang karena tergiur hasil orang lain. Kalau kita basicnya di ikan, ya kita main ikan. Basicnya di kambing, kita main kambing. Kalau kita belum memulai sudah tergiur dari hasil orang lain, kita bakalan anjlok lebih cepat. Karena proses itu ya memang luar biasa, harus memang dibenturkan dari segi rupiah, tenaga, pikiran, itu harus sinkron. Kalau enggak, salah satu goyang ya enggak bakalan maju kita. Yang penting jangan putus asa. Sekali gagal, coba lagi. 2 kali gagal, coba lagi. Ketiga kali, 4 kali, nanti bakalan istilahnya kalau kita sudah gagal, kalau mau mulai lagi dan selanjutnya enggak bakalan istilahnya kebentur. Kegagalan pun kita bisa menyikapi. Kalau baru 1 kali, 2 kali gagal sudah kita berhenti, ya sudah selesai. Kita mau usaha lagi, butuh modal lagi, kita sudah kalang kabut nyari modal yang baru. Untuk yang mau belajar di usaha lobster hias ini bisa hubungi nomor WA saya, yaitu 0852 5220 1650. Untuk konsultasi bebas, malam, pagi, siang, yang penting pas ada waktu free siap. 24 jam nonstop, yang penting konfirmasi dulu. Kalau mau ada janji temu atau apa, harus konfirmasi lewat WA dulu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk YouTube 1000 Mimpi.